Yo lembur kes, ngene iki apa kes? Lembur kes, ngene iki apa kes? Balik lagi, bareng gue di Gelaga Horor. Siapin mental, turunin volume dikit, dan coba perhatiin baik-baik anak yang melayang di tengah malam. Video ini benar-benar bikin bulu kuduk berdiri. Seorang anak kecil tiba-tiba bangun di tengah malam. Awalnya cuma kelihatan dia jalan pelan ke arah kamar orang tuanya. Tapi beberapa detik kemudian, tubuhnya mendadak terangkat ke udara, melayang begitu aja. Gak ada tali, gak ada bayangan tangan yang narik, gak ada siapapun di sekitar. Begitu jatuh ke lantai, anak itu cuma diem. Matanya kosong, kayak kehilangan kesadaran total. Banyak yang bilang ini cuma editan, tapi kalau lu perhatiin frame per frame, bayangan tubuhnya tetap konsisten, cahaya nggak berubah, dan bahkan bayangan kasur di belakangnya masih sama. Artinya, kemungkinan besar bukan hasil rekayasa. Secara ilmiah, beberapa ahli video analisis nyoba jelasin hal ini dengan efek sleepwalking parah alias gangguan tidur di mana tubuh bisa melakukan gerakan refleks tanpa sadar. Tapi masalahnya, nggak ada penjelasan logis kenapa tubuh bisa terangkat seperti itu. Kalau dilihat dari sisi supranatural, ada yang bilang kemungkinan anak ini dijemput oleh entitas yang tertarik sama energi polos anak-anak. Di banyak budaya, makhluk semacam itu digambarkan suka bermain di antara batas tidur dan sadar manusia. Pertanyaannya, apakah saat itu anak ini cuma bermimpi atau dia benar-benar disentuh sesuatu yang tak kasat mata? Penampakan putih di atas atap pengajian. Video selanjutnya dikirim oleh subscriber yang lagi menghadiri acara pengajian di kampungnya. Awalnya dia cuma mau ngerekam suasana, cahaya lampu, orang-orang baca doa, dan anak-anak kecil yang berlarian. Tapi di tengah rekaman itu, kalau lo perhatiin, di bagian atap rumah warga, muncul sosok putih berdiri diam. Sekilas mirip kain yang tergantung. Tapi yang bikin aneh, bentuknya tegak lurus tinggi dan gak bergoyang sama sekali walau angin cukup kencang malam itu. Ketika kamera bergeser dan balik lagi ke arah atap, sosok itu udah nggak ada. Beberapa orang percaya itu cuma kain putih yang tertiup. Tapi warga sekitar bilang, di tempat itu dulu pernah ada orang meninggal gantung diri, dan setiap malam Jumat selalu ada bayangan putih di atap yang sama. Dari sisi logis, halusinasi visual bisa terjadi karena pencahayaan minim dan kontras tinggi dari lampu. Tapi di sisi lain, banyak peneliti supranatural menyebut energi trauma manusia bisa terikat di lokasi kematian tragis, dan muncul dalam bentuk cahaya atau sosok putih samar. Pedagang bantal yang ditemani sosok tak terlihat. Kejadian berikutnya terjadi pada seorang pedagang bantal keliling. Malam itu dia pulang lewat jalan sepi. Dalam video yang dia kirim, terlihat dia berjalan sambil menenteng dagangannya, sampai akhirnya berhenti. Tatapannya kosong ke depan, dan kalau lu pause videonya, di depan dia ada sosok putih berdiri diam. Bentuknya tegak, tinggi, dan tampak memperhatikan si pedagang dari jarak cuma beberapa meter. Pria itu nggak langsung lari. Dia sempat jalan mundur, lalu ngelihat lagi ke depan. Tapi sosok itu hilang. Astagfirullah. Lihat ini Ugun jualan kemana. Nyasar-nyasar ke sini kok aneh. Yang bikin makin aneh, nggak ada tanda-tanda pengeditan, dan pantulan cahaya di tubuh putih itu konsisten dengan arah lampu jalan. Secara ilmiah, bisa jadi itu efek pareidolia, di mana otak manusia menafsir bentuk samar jadi sesuatu yang kita kenal, seperti wajah atau sosok manusia. Tapi, kalau lu lihat detiknya satu persatu, sosok itu benar-benar punya bayangan yang jatuh di tanah. Artinya, sesuatu benar-benar berdiri di sana. Banyak warga bilang, daerah itu sering muncul penampakan penunggu jalan. Makhluk yang dipercaya suka menampakkan diri kepada orang yang tersesat. Dan anehnya, pedagang ini ngaku malam itu dia emang lagi nyasar dan gak tahu arah pulang. Penampakan di kampus lantai 9.
Rekaman selanjutnya datang dari seorang mahasiswa yang lagi lembur di kampusnya. Dia lagi ngevlog iseng, buktiin ke temennya kalau dia beneran masih di kampus tengah malam. Sampai di satu titik, kamera ngarah ke pojok ruangan. Dan di situ, tampak sosok putih berdiri diam. Kalau lo perhatiin, dia nggak bergerak sama sekali, cuma berdiri menunduk. Tapi yang bikin merinding, mahasiswa ini sama sekali nggak sadar dan terus ngomong ke kamera. Beberapa detik kemudian, sosok itu hilang, gitu aja. Yuk lembur kes, ngene iki ya opo kes, lembur kes, ngene iki ya opo kes. Alami kes. Lembur terus. Sampai merinding. Dari sisi logika, bisa jadi efek pencahayaan dari pantulan kaca atau objek statis yang terlihat seperti manusia karena bayangan lampu neon. Tapi yang bikin aneh, pantulan cahaya di lantai berubah seolah ada yang jalan menjauh. Dari sisi spiritual, lantai tinggi seperti itu sering dianggap tempat terbuka bagi makhluk tak kasat mata. Karena makin tinggi suatu tempat, makin tipis pula batas antara dimensi manusia dan makhluk gaib. Kuyang di depan halaman rumah. Video berikut ini bukan buat yang lemah jantung. Sebuah kamera CCTV rumah warga merekam penampakan kepala manusia yang melayang di udara. Kepalanya tampak utuh dengan rambut panjang dan bagian bawahnya kosong. Gak ada tubuh sama sekali. Kepala itu melayang pelan, berhenti di depan pintu, lalu masuk ke dalam rumah dan hilang dari jangkauan kamera. Secara ilmiah, banyak orang mencoba menjelaskan fenomena ini sebagai efek drone kecil dengan kain atau manipulasi video. Tapi kalau diperhatikan baik-baik, ada pantulan bayangan di jendela yang bergerak sesuai arah terbangnya kepala itu. Hal yang sulit banget kalau itu cuma editan biasa. Dari sisi kepercayaan lokal di Kalimantan dan sebagian Sumatera, sosok itu dikenal sebagai kuyang, makhluk jadi-jadian yang dipercaya mengambil energi manusia dengan cara menyedot dari jarak dekat. Dan yang paling mengerikan, warga di sekitar rumah itu bilang, malam sebelumnya terdengar suara tangisan perempuan tanpa wujud. Wanita dan permainan Papa Noja. Kasus ini datang dari seorang wanita yang skeptis terhadap hal mistis. Dia mencoba permainan yang viral waktu itu, pemanggilan arwah Papa Noja. Awalnya semua berjalan biasa, tapi di pertengahan permainan, ekspresinya berubah drastis. Tatapannya kosong, tubuhnya kaku, dan suaranya berubah. Jadi suara laki-laki berat yang terdengar dari dalam tenggorokannya sendiri. ¿Alguien aquí? Banyak yang menduga dia kerasukan, tapi beberapa psikolog menjelaskan kondisi ini bisa jadi efek dissociative trance, di mana seseorang kehilangan kontrol tubuh akibat sugesti ekstrim. Tapi anehnya, setelah sadar, dia mengaku nggak ingat apa-apa. Yang lebih aneh lagi, di video itu terdengar suara lain. Pelan banget, kayak bisikan yang ngomong, "Aku sudah datang." Dalam kepercayaan lama, permainan pemanggilan semacam ini dianggap membuka pintu komunikasi antara dunia manusia dan entitas lain. Dan kalau orang yang memanggilnya nggak siap secara spiritual, yang datang bukanlah arwah, melainkan sesuatu yang meniru wujud manusia untuk masuk ke dunia kita. Jadi, menurut lo, mana yang paling bikin lo merinding? Atau jangan-jangan lo pernah ngalamin hal aneh yang terekam juga? Coba tulis di kolom komentar ya. Gue pengen baca kisah lo.
Terima kasih udah nemenin gue di Gelaga Horor kali ini. Sampai ketemu lagi di Gelaga Horor berikutnya.